Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul aliyyul adzim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur hanya milik Allah. Salawat tariria salam semoga terlimpah curahkan pada Rasul pilihan Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, juga pada umatnya yang senantiasa selalu istiqamah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Segenap kepengurusan Masjid Al-Kahfi yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh pemerintah setempat, jamaah taklim yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, di penghujung daripada bulan Rabiul Awal kita masih terus semangat menjalankan apa yang memang Nabi SAW perintahkan, yaitu untuk mencari ilmu. Karena dengan ilmu seseorang akan semakin terarah dalam hidupnya. Antara ilmu dan adab enggak bisa dipisah. Ada orang yang mengatakan lebih baik punya adab walaupun ilmu sedikit daripada punya ilmu banyak tapi enggak punya adab. Kedua-duanya sebenarnya kurang bagus. Buat orang jahil, orang yang nggak ngerti tentang agama, belajar tentang agama baginya lebih baik. Karena kalau kita udah belajar agama, belajar ilmu, nanti di situ bakal diatur yang namanya adab. Kalau kita nggak ngaji, nggak belajar agama, mana tahu kita kalau masuk kamar mandi yang didahulukan kaki yang mana? Nggak bakal tahu, ya kan? Masuk kaki kanan ke kamar mandi, keluar kaki kiri, apakah itu termasuk perkara ibadah atau bukan? Nggak bakal tahu. Tapi kalau orang yang sudah berilmu wajib punya adab, wajib punya akhlak. Orang yang punya ilmu nggak boleh merendahkan, menghinakan orang yang jahil. Begitu. Ya. Makanya tujuan daripada maulid itu adalah
tidak lain dan tidak bukan supaya kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Kagak ada lagi yang patut dicontoh selain daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam Maulid Diba, ya, karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu ya Al-Quran. Bahkan kepribadian Nabi SAW di Maulid Diba juga dijelaskan, wa ya'fu anidhanbi idza kana fi haqqihi wa sababih. Nabi selalu kasih maaf kepada orang yang memang pernah melakukan satu kesalahan kepada Nabi, menzolimi Nabi, menyakiti Nabi. Sebelum orang itu minta maaf, Nabi sudah lebih dulu maafin. Itulah pemurahnya Nabi, itulah pemaafnya Nabi, itulah sifat legowonya Nabi. Tapi lain hal, lain cerita ketika agama Allah sudah dipermainkan, hukum syariat sudah dijadiin bahan candaan, kemudian agama dinistakan. Itu kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, lam yakum ahadun li ghadabi wa idza duyya haqqullah lam yakum ahadun li ghadabi. Maka ketika hak Allah mulai dipermainkan, syariat Allah dijadiin bahan candaan, mengejek syariat Islam, mempermainkan hukum Islam, ya, lam yakum ahadun li ghadabi, kagak ada satu orang sahabat pun yang berdiri tegak di hadapan Nabi untuk melarang atau mencegah kemarahannya Nabi. Enggak ada. Ketika Nabi sudah marah, karena yang dibela bukan haknya tapi haknya Allah. Makanya di Al-Quran kan dijelasin. Ini sering kita baca. Yang sering baca Quran pasti tahu ini ayat dan ini surat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Sampai situ dulu. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi, yang mengikuti jejak langkah Nabi, menjadi pecinta Nabi, pengikutnya Nabi, maka mereka memiliki karakter asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, sementara terhadap saudaranya yang seakidah, yang sama-sama umat Islam, sholat menghadap kiblat yang sama, syahadatnya kagak beda, Al-Qur'annya juga sama, karakter mereka ruhama'u bainahum, memiliki saling kasih sayang satu sama lain. Ini sebutnya usul. Selama syahadatnya sama, pedoman Al-Quran sama, sholat menghadap kiblat yang sama, ini sebutnya usul. Lain hal kalau misalkan syahadatnya dia beda, kemudian dia misalkan punya nabi yang baru, nah itu bukan muslim udah. Kalau terkait masalah furu ataupun khilaf, masing-masing itu punya keterangan dan dalil, yang mana keterangan dalil tersebut kelak nanti di hadapan Allah akan dipertanggungjawabkan. Kalau sekarang kan beda. Kita lihat. Coba. Kepada orang-orang kafir mereka cium tangan, sementara kepada saudaranya yang muslim dia saling hasut, saling hujat, sebarluaskan kebencian. Perkara senang ataupun nggak senang, cukup kita aja nggak usah ngajak orang lain buat nggak senang, kan gitu, bener nggak?
Nah ini di zaman sekarang ya, makanya tidak ada lagi figur yang patut kita jadikan contoh terkecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita bisa mendapatkan contoh tersebut, riwayat Nabi tersebut? Dari peringatan-peringatan Maulid. Makanya ketika kita mengadakan Maulid, alangkah bagusnya ya, jadikan acara-acara seperti itu sebagai tuntunan bagi masyarakat luas, karena setiap kali ada acara Maulid, orang yang jarang ngaji pun pasti datang. Jadikan itu sebagai tuntunan bagi mereka yang hadir, bukan hanya sebatas dijadikan tontonan, ketawa ya. Jadi isi dari materi penyampaian itu sedikit, yang banyak itu ketawanya misalkan. Itu jangan. Walaupun kita tidak pungkiri, dan inilah cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Ar-Rasulul Muallim Shallallahu Alaihi Wasallam wa asalibuhu fi ta'lim, karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Rasulullah sesekali ketika ngajar ada humornya juga, ada bercandanya juga. Rasulullah ketika ngajar itu enggak tok terus-terusan tegang, enggak. Di dalam kitab tersebut dijelaskan, dikatakan oleh para sahabat, menceritakan ketika Nabi SAW mengajar, para sahabat sesekali Rasulullah memberikan satu ilmu yang mengundang tawa para sahabat gitu. Artinya berarti kan boleh, ya enggak? Boleh, cuma itu hanya sekian persen dari setiap kali pertemuan. Enggak semua isinya lawakan. Boleh enggak? Boleh, boleh. Sekali lagi boleh. Boleh. Makanya kita tanamkan nih di sini, cari penceramah yang memang menceritakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau perlu kupas itu kitab Maulid di majelis tersebut. Karena Maulid yang dibaca itulah manaqibnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Nah, baik, di sini saya akan sedikit memberikan satu hadis ya. Jauh sebelumnya kita ini sudah disanjung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah dibanggakan di hadapan para sahabatnya. Ya. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, hal alimtum man ajabul khalqi imanan. Tahukah kalian siapa orang atau makhluk yang keimanannya itu luar biasa, menakjubkan ya. Imannya itu luar biasa, nggak ada yang nandingin ya. Maka para sahabat menjawab daripada pertanyaan Nabi SAW, imanul malaikati ya Rasulullah. Oh, tentu imannya para malaikat wahai Rasul. Siapa lagi makhluk Allah yang imannya luar biasa? Nggak ada lagi yang mengalahkan malaikat ya. Malaikat itu seumur hidupnya adalah ibadah, nggak pernah bikin dosa, nggak pernah ngebangkang terhadap Allah ya. Tentu itu malaikat adalah satu makhluk yang memang memiliki keimanan yang sempurna. Apa kata Nabi? Wa kaifa la tu'minul malaikatu wa hum yu'ayinunal amra. Lagi mana nambal malaikat kagak iman kepada Allah sementara mereka ya yang mendapatkan perintah langsung dari Allah, membawa wahyu, salah satunya adalah malaikat Jibril yang yang sering berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas malaikat memiliki keimanan. Kalau misalkan mereka ada keraguan, nggak mungkin gitu, kurang tepat kata Nabi. Lalu kemudian
Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bilang begini, ya. Para sahabat, an-nabiyuna ya Rasulullah, kalau misalkan malaikat beriman kepada Allah karena memang sering, ya, berjumpa dengan Allah, ya, melihat Allah, perintah Allah turun kepadanya, maka kalau itu kurang tempat, tentu imannya para nabi, wahai Rasul. Disanggah lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Wa kaifa la yu'minun nabiyyuna? Bagaimana mungkin para nabi enggak beriman kepada Allah? Waruhu yanzilu alaihim bil amr. Sementara malaikat Jibril membawa wahyu Tuhan turun kepada mereka. Ya kan? Kurang tepat. Betul kata Nabi, tapi kurang tepat. Itu belum apa-apa. Lalu sahabat bilang, ashabuka ya Rasulullah, kalau malaikat kurang tepat, para nabi juga kurang tepat, ya, maka keimanan makhluk Allah yang paling menakjubkan adalah imannya para sahabat, wahai Rasul. Nabi senyum, bilang lagi sama para sahabat, wa kaifa la yu'minu ashabi, gimana mereka para sahabatku enggak iman, wa hum yarawnal mu'jizat, sementara mereka sering menyaksikan secara nyata mukjizat yang Allah berikan kepadaku. Wa ana anubbi'uhum bima unzila alayya. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku menyampaikan kabar berita dari langit melalui malaikat, wahyu dari Allah aku sampaikan kepada mereka para sahabat. Gimana mereka enggak iman? Nah gitu. Mau tahu siapa iman yang paling menakjubkan? Alhamdulillah. Maka Nabi SAW melanjutkan, walakin a'jabun nas imanan, kan tetapi keimanan manusia yang paling menakjubkan adalah qaumun, satu kaum, yaji'una min ba'di, yang mana kaum tersebut akan datang nanti setelahku, ya, yu'minuna bi walam yarawni, mereka tetap beriman kepadaku walaupun mereka tidak pernah berjumpa denganku. Wa yusaddiquni, dan mereka percaya, membenarkan segala apa yang disampaikan tentangku, mereka iman. Mereka percaya. Faulaika ikhwani, kata Nabi SAW, mereka itu adalah saudara-saudaraku. Jadi kita ini sudah di hadapan para sahabat, sudah dibanggakan di hadapan para sahabat. Tidak lagi dianggap sebagai umat oleh Nabi, melainkan sebagai saudaranya. Kita tetap iman kepada Allah dan Rasulnya, walaupun kita belum pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya mendengarkan cerita tentang Nabi. Kita hanya mendengarkan cerita tentang keindahan fisik Nabi melalui lisan guru-guru kita. Coba, dari modal kecintaan inilah yang akan bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Nah, makanya luar biasa Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajar, mendidik, ya, umat itu luar biasa, penuh dengan kesabaran. Makanya saya sempat catat, ya,
Eh, di sini ada satu riwayat ketika Sayyidina Muawiyah ibn Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu, beliau sholat bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sholat, kemudian id atasa rajulun minal qaum, tiba-tiba ada seseorang dari barisan yang sholat tersebut bersin. Nah, Sayyidina Muawiyah ibn Hakam As-Sulami ini, beliau menjawab bersin orang tersebut, yarhamukallah. Karena memang sudah menjadi kebiasaan dan sunnah hukumnya, ketika kita bersin disunahkan kita mengucapkan alhamdulillah, dan orang yang ngedengarnya itu membaca yarhamukallah. Kita yang bersin mendengar ucapan tersebut dengan bacaan yahdikumullah. Ini kan ibadah, tapi jarang kita praktekin, ya kan? Kita mah kalau ada yang bersin kita hitung, whatsin 1, whatsin 2, gitu, ya enggak? Kita hitung tuh. Apalagi orang yang kalau bersin tuh nggak cukup sekali, sambil ngitung sambil ketawa kita. Wah, ada yang sampai 5 kali, 6 kali, bahkan lebih kan gitu. Ada yang begitu. Gitu ya. Sibuk itu bukan. Seharusnya itu dzikir jadiin. Wah, alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah. Bersin lagi, alhamdulillah. Berapa kali kita memuji itu? Banyak. Jangan sibuk ngitung. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jangan. Nah, lalu kemudian ketika Sayyidina Muawiyah ibn Hakam As-Sulami mengucapkan yarhamukallah, ya, beres salat itu para manil qaumu bi absarihim, maka seluruh jamaah yang salat pada saat itu pandangan matanya tertuju kepada dia, kepada Sayyidina Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Itu pandangan mereka semua tertuju kepadaku, ya. Sehingga Sayyidina Muawiyah bin Hakam As-Sulami bilang begini, wasukla ummiyah, ya. Aduh, celaka ibu saya, ya. Apa namanya, musibah buat ibu saya. Kalau di penjelasan daripada Syekh Abdul Fattah Abu Gudah di sini, lafaz ummiyah itu, sukla itu adalah seorang ibu yang kehilangan anaknya, artinya anaknya meninggal, musibah terbesar buat orang tua kan, gitu. Nah, sini kemudian dikatakan ketika pandangan para sahabat tertuju kepada Sayyidina Muawiyah ibn Hakam As-Sulami, dengan heran beliau mengatakan, ma sya'nukum tanduruna ilayya, kenapa kalian melihat saya dengan pandangan seperti itu, dengan pandangan seolah-olah marah? Di mana letak kesalahan saya? Apa ada yang salah yang saya lakukan sehingga kalian semua melototin saya, ya kan gitu. Cuman gak ada tambahannya, kumaha lamun aing nyerenteng, gak begitu. Gak ada tambahan begitunya, ya. Ya, itu Sayyidina Muawiyah bilang begitu. Ya. Kenapa kalian memperhatikan saya seperti itu? Seolah saya melakukan kesalahan yang besar. Kalian marah sama saya. Itu para sahabat tanpa pakai nunggu aba-aba, seolah-olah sudah ada yang gerakin, ada yang ngomandoin, faja'alu yadribuna biaidihim ala abkhadihim. Mereka para sahabat dengan serentak memukul paha mereka masing-masing dengan telapak tangannya. Itu rame, brok, di tangan ngegebuk paha masing-masing. Dari sini Sayyidina Muawiyah udah paham. Oh, ya.
Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakat. Oh, di sini udah paham bahwa saya diperintahkan ketika sholat diem. Baru Sayyidina Muawiyah nunduk. Berarti memang yang saya lakukan itu salah. Itu. Kalau kita nggak begitu, Pak, ya kan? Kita nggak begitu. Kalau kita nih, tahu apa sih lu mau gua? Lu ngaji baru kemarin, kan gitu. Kalau kita begitu. Sayyidina Muawiyah bin Hakam As-Sulami nggak begitu di hadapan para sahabat. Ya ketika ditegur salah, ya dia nerima salah. Oh iya benar, itu kan. Beres sholat, ketika Nabi falamma sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, ya, maka beliau kemudian da'ani, memanggil saya, kata Sayyidina Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil saya. Babi abi huwa wa ummi, ya. Ini udah ketakutan nih Sayyidina Muawiyah bin Hakam As-Sulami dipanggil Nabi, karena para sahabat sudah menegur di awal, ya, bahwa yang dia lakukan itu salah. Pasti Nabi ini bakal marah, bakal diomelin saya sama Nabi karena saya melakukan kesalahan di dalam sholat. Tapi kata Sayyidina Muawiyah bin Hakam As-Sulami, fabi abi wa umi, demi ayah dan ibu yang menjadi tebusanku, ya, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Masya Allah. Kata Sayyidina Muawiyah menyaksikan tentang sifat lembutnya Nabi SAW ketika mengajar. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu, kata Sayyidina Muawiyah. Demi Allah, tidak pernah saya melihat didikan seorang guru, baik sebelumnya ataupun setelahnya ini, ahsana ta'liman minhu, yang paling bagus, yang paling baik cara mendidiknya daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba itu. Fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani, kata Sayyidina Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Demi Allah, ketika saya melakukan kesalahan di dalam sholat, ya memang Nabi memanggil saya, tapi Nabi memanggil saya, Nabi enggak marahin saya. Wala darabani, Nabi juga enggak pukul saya. Wala syatamani, bahkan Nabi enggak caci maki saya. Nabi cuman bilang begini, inna hadhis salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Wahai Muawiyah ibn Hakam As-Sulami, inna hadhis salata, sesungguhnya salat ini, la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, enggak boleh sedikit pun ada obrolan bersama orang lain. Innama huwa at-tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya yang ada di dalam salat cuma bacaan takbir, tasbih, dan Al-Fatihah atau bacaan-bacaan Quran. Sekarang ketika kita sholat, lalu kemudian di tengah-tengah sholat kita bersin, boleh enggak kita ngucapin Alhamdulillah? Ya? Boleh enggak? Kalau di luar sholat boleh, tapi ketika sholat batal sholat kita. Karena apa? Itu bukan bagian dari bacaan sholat. Nah, ada dalam Syarah Sabina. Walaupun di luar sholat ketika kita bersin,
boleh mengucapkan, bahkan sunnah hukumnya mengucapkan alhamdulillah. Makanya di sini inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, sungguhnya salat ini enggak boleh, enggak bagus, enggak patut ada obrolan dengan orang lain. Kita bersin alhamdulillah, di samping kita bilang yarhamukallah, lalu kita bilang yahdikumullah. Itu semua bacaan salat bukan? Bukan. Di luar bacaan salat. Ya. Walaupun di luar salat hukumnya sunnah, tapi ketika di dalam sholat kita nggak boleh ngucapin alhamdulillah ketika kita bersin, karena itu bukan bagian daripada bacaan sholat. Paham sampai di sini? Maka kata Nabi kan gitu, la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Gitu. Jadi kata Sayyidina Muawiyah, masya Allah, demi Allah, nggak ada lagi orang yang lebih bagus cara ngedidik, ya, setelahnya ataupun sebelumnya melebihi daripada Nabi SAW. Ya, Nabi mendidik itu, bahkan dalam kitab tersebut dikatakan, ini kitab, masya Allah Pak, saya ada satu kenangan yang luar biasa. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat. Ya, Sayyidil Walid Habib Zaki Ibn Abdullah Maula Khila. Ya, masya Allah, saya beberapa kali sering mengisi taklim bersama beliau. Satu waktu ketika beliau belum sampai, ya, saya ngisi materi di situ. Ya, karena yang memang beginilah cara saya menyampaikan. Kadang ada keras, ada segala macam gitu kan. Nah, di situ beliau bilang begini, Anda punya kitab Ustaz, di rumah, namanya Ar-Rasulul Muallim wa Asalibuhu fit Ta'lim. Antum baca itu. Antum kalau pengen tahu cara Rasulullah ngajar itu seperti apa, antum lihat itu. Antum baca itu. Ya. Ternyata cara beliau ngajar itu sama persis dengan ada yang di Ar-Rasulul Muallim sallallahu alaihi wasallam wa asalibuhu fit ta'lim. Begitu cara ngajarnya. Jadi serius, kadang ada humornya juga, ya. Jadi memberikan contoh yang nampak di hadapan dia sekarang. Jadi contoh misalkan begini, ya. Contoh misalkan begini. Kita ini mau dikasih susu sama orang, ya. Biar kepinum, ini kan wadahnya mesti bersih, tempatnya pun kudu bersih. Mau itu minuman seenak apapun, kalau tempatnya kotor nggak bakal bisa keminum. Sama ketika kita hadir di majelis-majelis ilmu, hati kita juga niatnya kudu lurus, kudu bersih. Kalau perlu pemahaman ilmu yang kita punya, kita tinggal di rumah, jangan kita bawa di majlis. Karena apa? Ketika kita membawa pemahaman kita di majlis, maka nanti kita akan menyalahkan ketika guru itu ada kesalahan, ya, kita akan menyalahkan, wah salah ini keterangannya, gitu kan, salah ini, oh nggak bener ini, kan gitu. Jadi, dan kadang kalau kita udah pernah belajar, kita menganggap, ini udah belajar gua, akhirnya kita nggak ada serius dalam menyimak materi pelajaran tersebut. Nah inilah, jadi kalau misalkan bapak-bapak nih pengen tahu cara mendidik atau mengajarnya Nabi SAW, kalau di buku atau kitab aslinya namanya Ar-Rasulul Muallim, Ar-Rasulul Muallim sallallahu alaihi wasallam wa asalibuhu fit ta'lim. Kalau di terjemahnya itu namanya apa ya? Metode cara mendidik pengajaran Nabi SAW itu. Nanti pengarang aslinya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Beliau yang menulis secara detail, ya, bahkan menuliskan lafaz sallallahu alaihi wasallam. Di kitab tersebut dijelaskan makruh hukumnya menyingkat sholawat ataupun radhiyallahu taala anhu, ya, ataupun subhanahu wa taala, makruh disingkat dengan SWT, SAW, RA gitu. Kalau beliau menganjurkan
tulis dengan sempurna, karena tulisan tersebut nanti akan menjadi tambahan timbangan di akhirat. Gitu, mau di WA ataupun ditulis di biasa, sallallahu alaihi wasallam, jangan pakai SAW. Kayak kan SAW, SWT, kan ASS, gitu kan. Nah, di situ banyak pelajaran ternyata. Ya, dan saya baru tahu itu ketika saya baca. Nah, jadi di situ cari nanti bukunya yang berjudul Metode Cara Mendidik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu bukunya. Pengarang aslinya, pengarang kitab ini namanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ya, itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, intinya apa, kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini? Ya, di saat ini kita krisis yang namanya figur. Ya, dari mulai bawah sampai atasan minim sekali contoh. Ya, para pemimpinnya yang sering menghinakan, ya, mencela, caci maki, menzolimi dan segala macamnya. Ya, makanya jadikan Rasulullah sebagai rujukan kita, contoh bagi kita, bagaimana Rasulullah kepada anak dan istrinya, bagaimana Rasulullah kepada masyarakat. Nah, itulah yang mesti kita lakukan. Nah, saya rasa cukup. Sebelum saya tutup dengan doa, saya minta bacaan Fatihah, wabil khusus untuk guru Al-Fakir yang di pesantren. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan santri-santrinya dijadikan santri-santri yang manfaat ilmunya, yang memiliki akhlakul karimah. Ala hadih niyah walikul inatun soleh wala hadrati ruhi ama ajangka ajahajim fadlan min Allah wa nafa'ana bi ulumihim wala hadrati ruhi min ahad Alhamdulillah alhamdulillah wa sallallahu Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.